Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Kerajinan Botol Bekas Art Store. Dengan nama kelompok yang pertama Krisna Viola, yang kedua Putri Lara Elitra, yang ketiga Cindy Fitri Ramadhani, yang keempat Dodi Rama Anugrah, dan yang kelima Muhammad Andrian Tiza. Baiklah, latar belakang yang akan dibacakan oleh Krisna Viola. Kepada Krisna Viola dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kerajinan botol bekas art store. Sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai, dan pada umumnya sampah organik diproses melalui kompos. Sampah organik yaitu sampah yang sulit terurai, terutama sampah yang berasal dari jenis plastik. Selanjutnya yaitu menurut Al-Rashid dan Khadar 2013 menggolongkan plastik menjadi dua golongan, yaitu thermoplast dan thermosetting. Thermoplast merupakan jenis plastik yang mudah lunak pada suhu yang tinggi, sedangkan thermosetting tidak melunak dalam kondisi suhu yang tinggi dan jenis plastik ini sulit didaur ulang. Menurut Anindya Setiawan, Asri dan Sari 2017 menyatakan bahwa sampah plastik bisa dikelola dengan benar, dapat didaur ulang menjadi produk yang bernilai jual dalam bentuk prakarya yang berupa bros dan head pitch. Menciptakan karya seni botol bekas bisa diubah menjadi kerajinan dan bisa juga kami pasarkan ataupun bisa dilihat di media sosial, seperti tempat pensil, hiasan unik berbentuk dompet unik dari botol plastik, kerajinan pernak-pernik dari tutup botol, jam dari tutup botol bekas. Kami membuka kerajinan botol bekas art store, atau juga bisa menitip ke toko lain sambil membantu mempromosikan hasil kerajinan yang telah kelompok kami buat. Dengan adanya kerajinan botol bekas art store, dilihat dari kreasi atau kerajinan yang telah handal dari kami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Masalah yang dihadapi saat ini masih keterbatasan modal dalam pembuatan kerajinan botol bekas dari segi alat dan bahan, serta media promosi yang kurang memenuhi kebutuhan, serta kurangnya ketertarikan anak muda saat ini dalam kerajinan dari botol bekas tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutamanya mahasiswa, mengembangkan kreativitas dalam menciptakan karya seni, serta membantu dalam berwirausaha atau berbisnis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Viola. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andrian Tiza. Kepada Andrian Tiza dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah menjadi wabah pembudidayaan daur ulang botol plastik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi: menjadikan produk-produk kerajinan botol bekas art store menjadi produk unggulan dan berkualitas. Berusaha meyakinkan masyarakat untuk percaya terhadap produk yang kami buat dengan memberikan kualitas produk yang bagus, melakukan proses produksi kerajinan dengan baik sehingga memenuhi kriteria untuk wujud, selalu meningkatkan kualitas produk kerajinan, menyesuaikan perkembangan zaman, melakukan promosi untuk meningkatkan nilai jual. Tujuannya membantu memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lingkungan, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam usaha kerajinan botol bekas, memenuhi kebutuhan konsumsi bagi pelanggan yang tertarik dengan produk kerajinan yang ditawarkan, menjadi usaha yang berdampak baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Analis SWOT atau strategi pemasaran. Analis SWOT, strength atau kekuatan bahan dapat ditemukan dan murah atau bahkan nyaris gratis. Kerajinan juga memberikan nilai lebih bagi pecinta lingkungan karena dapat menghasilkan suatu produk dengan nilai atau kualitas yang baik. Weakness atau kelemahan dari kerajinan botol bekas ini mudah rusak dan tidak tahan lama serta sangat sensitif terhadap zat-zat kimia di dalam. Tampilan warna mudah pudar bila sering terpapar matahari, sehingga butuh waktu yang lama karena proses pengerjaan butuh kerapian dan ketekunan dalam pembuatan produk agar menghasilkan produk yang mempunyai nilai seni tinggi dan maksimal. Opportunistis atau kesempatan, peluang atau kesempatan yang dimiliki dari kerajinan botol bekas ini dapat meningkatkan isu global warming dan daur ulang plastik di kalangan masyarakat. Ancaman yang ada yaitu banyak pesaing dengan bahan baku yang lebih baik dari botol bekas, produk kompetitor yang cenderung lebih menarik, serta munculnya pesaing serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Strategi perusahaan, produk yang ditawarkan ke pasar untuk bisa dikonsumsi atau digunakan serta dimiliki meliputi barang secara fisik, jasa, tempat, dan lain sebagainya yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Yang membedakan produk kerajinan tangan buatan ini unit bisnis dengan produk yang lain yaitu dari segi kualitas. Kerajinan yang mereka buat lebih rapi dan bersih karena mereka sendiri mengerjakannya dengan sangat teliti dan hati-hati. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Andri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Lara Elitra. Kepada Lara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan dari kerajinan botol bekas ini dapat berupa keranjang make up, tempat tulis, tas bunga yang banyak peminatnya itu lampu tidur dengan bermacam model keunikannya, serta banyak kerajinan lainnya yang tiap bulan dihasilkan oleh anggota UMKM ini. Kemudian price atau harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan pemasaran. Harga yang ditawarkan dari kerajinan botol plastik bervariasi sesuai tingkat kualitas dan kerumitan dalam pelaksanaannya. Harga yang ditawarkan untuk produk tersebut berkisar dari 15.000 sampai 30.000 untuk tempat alat tulis, make up, serta celengan, sampai dengan 100.000 yaitu lampu tidur dan kerajinan lainnya. Kemudian promosi dilakukan melalui media sosial yaitu berupa Instagram, WhatsApp, website UMKM, dan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Tempat merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Lokasi untuk usaha kerajinan botol bekas art store melalui media sosial berupa Instagram, website, Shopee, dan sebagainya. Kemudian people atau orang untuk menjalankan usaha ini adalah mahasiswa yang peduli lingkungan yang menyisihkan waktu luang dalam 2 kali seminggu pengerjaan kerajinan. Selanjutnya yaitu proses. Botol bekas art store merupakan bentuk usaha dari mahasiswa yang berfokus pada botol bekas. Botol bekas banyak sekali ditemukan di sekitaran kita sehingga kelompok mahasiswa tersebut mendaur ulang botol bekas menjadi karya seni yang akan dijadikan hiasan rumah, taman, dan sebagainya. Selanjutnya itu mengenai deskripsi usaha di bidang usaha. Bidang usaha yaitu kerajinan botol bekas adalah
Usaha bidang kerajinan berupa budidaya botol bekas untuk meningkatkan kualitas dan daya jual karya seni dengan keunikan yang dimiliki. Jenis produk yaitu yang pertama celengan, kedua tempat alat tulis, ketiga tempat make up, keempat vas bunga, kelima lampu tidur, dan sebagainya. Kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Keunggulan karya seni yaitu berupa botol bekas yang telah dibuat dari kelompok kita telah kita daur ulang menjadi kerajinan yang bagus dan rapi. Karena botol bekas banyak bisa diubah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Selanjutnya, kegunaan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau anak yang suka dengan barang daur ulang. Juga botol bekas bisa dibuat menjadi tempat pensil, hiasan penguin dari botol bekas. Selanjutnya itu inovasi produk dengan mengembangkan berbagai macam dan jenis-jenis karya seni botol bekas sehingga selalu dapat mengikuti tren dan perkembangan zaman dengan model-model terbaru dan disukai oleh milenial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dodi Rama Anugrah. Kepada Dodi dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Lara tadi. Saya akan membacakan waktu dan tempatnya. Tempat, lokasi untuk usaha kerajinan botol bekas art store ini melalui media sosial berupa Instagram, website, Shopee, dan sebagainya. Lalu kalau tempat itu masih akan dicari itu. Lalu waktu. Pelaksanaan pembuatan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Seperti yang tadi dibacakan oleh Lara tadi, kami menyisihkan waktu luang kami 2 kali seminggu. Lalu pelaksanaan promosi atau penjualan dilaksanakan setiap harinya melalui media sosial. Tanya moderator. Lalu dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Dampak ekonomi dan sosialnya, kalau dari sosial, usaha kerajinan botol bekas yaitu adanya peningkatan kualitas hidup, meningkatnya toleransi sosial terutama dalam hal menentukan harga, timbul kerjasama antar sesama pengrajin dalam hal sharing, informasi, dan penyediaan barang hasil kerajinan, serta adanya persaingan yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kualitas barang dan inovasi produk. Lalu dampak ekonominya yaitu dari usaha kerajinan botol bekas yaitu meningkatnya pendapatan dari masyarakat, lalu terbukanya kesempatan kerja dan adanya kegiatan ekspor. Lalu dampak lingkungannya, dampak lingkungan alam adanya kerajinan botol bekas ini menjadi upaya untuk mengelola dan menggunakan botol bekas yang dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Selanjutnya moderator. Lalu risiko bisnis dan pengolahannya. Risiko infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan botol bekas yang tidak memadai. Namanya mengelola pasti akan hal baik, tetapi dampak negatifnya akan datang jika sarana penampungan sampah kurang atau efisien. Orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki masyarakat. Lalu pembuangan sampah sisa botol bekas yang diolah itu padat badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lainnya. Lalu infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan botol bekas yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Selanjutnya moderator. Lalu pengembangan pemasaran. Target pemasaran dari pengolahan botol bekas ini meliputi daerah sekitar tempat produksi yang biasanya menjadi sasaran seperti pasar malam, bazar,
event-event tentunya seperti pameran atau pagelaran kesenian. Target pemasaran lainnya dapat juga melalui media sosial yang kita upload setiap hari. Lalu jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran ini mencakup semua kalangan karena harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan dan terutama untuk kalangan ibu-ibu karena produk yang diciptakan banyak bermanfaat dan memiliki keunikan dan keindahan tersendiri untuk dipajang sehingga daya tarik, kualitas serta harga pun sesuai dengan keinginan mereka. Lalu moderator, lalu situasi dari persaingan. Situasi persaingan untuk produk yang diciptakan atau dihasilkan ini cukup ketat. Dikarenakan sudah banyak pesaing yang menjual kerajinan bahan baku yang sama atau limbah lainnya. Karena bahannya ini kan gratis kan, lalu menyebabkan banyaknya persaingan dan harga yang diberikan memiliki selisih atau perbedaan yang berbeda. Lalu jumlah dan harga pokok, harga produk. Jumlah produksi kerajinan botol bekas yang dijual di pasaran maupun media sosial tergantung dari jumlah produk yang diproduksi yang telah diolah. Dalam hal kapasitas maksimalnya, pengolahan dari kerajinan botol bekas sebanyak 100 pieces per bulannya. Harga jual untuk masing-masing produk bervariasi. Untuk celengan, tempat make up atau alat tulis dan sebagainya mulai dari 15.000 sampai 50.000 rupiah sesuai dengan kualitas barangnya. Sedangkan untuk vas bunga, lampu tidur dijual dengan harga mulai dari 50.000 sampai 100.000 juga sesuai dengan kualitas dan keunikan dari barang yang dihasilkannya. Dan nilai-nilai yang dijual pun semakin sulit membuatnya, maka harganya juga semakin tinggi. Lalu pengembangan produksi. Yang pertama, bahan baku. Dalam pembuatan kerajinan botol bekas, bahan baku atau bahan utamanya menggunakan botol bekas, di mana botol yang sudah tidak digunakan lagi setelah isinya habis. Tetapi agar botol bekas tersebut tidak menjadi sampah atau limbah, kita memanfaatkannya untuk mendaur ulang menjadi barang produk yang lebih berguna, misalnya tempat pensil, alat tulis, dan lain-lainnya. Lalu alat dan bahan yang digunakan. Pertama, alat mulai dari gunting, pensil, penggaris, pisau, obeng, tongkat atau tiang tempat lampu, papan, lem fok, dan lem tembak. Lalu bahan, botol bekas, kain flanel, cat, benang, sendok plastik, lampu, dan hiasan lainnya. Alat dan bahan ini sangat mudah dicari, jadi kalau nggak perlu juga buat di rumah juga bisa, jadi gampang. Lalu moderator, lalu proses kegiatan. Botol bekas Art Store merupakan bentuk usaha dari mahasiswa yang berfokus pada botol bekas. Botol bekas banyak sekali ditemukan di sekitaran kita sehingga kelompok mahasiswa mendaur ulang botol bekas menjadi karya seni yang akan dijadikan hiasan rumah, taman, dan sebagainya. Lalu kapasitas produksi. Selama 8 hari dalam 1 bulan, pembuatan kerajinan dari botol bekas tersebut yang siap dijual sebanyak 100 kerajinan dengan berbeda hasil kerajinan. Untuk produksi kerajinan dalam 1 bulan menerapkan 2 hari pekerjaan dalam seminggu, yakni Sabtu dan Minggu. Dalam 1 minggu menghasilkan 25 kerajinan. Lalu pengembangan manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Kegiatan usaha kecil merupakan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sadar lingkungan dengan pemanfaatan limbah botol bekas, membuka peluang usaha bagi mahasiswa dan membantu mengurangi limbah botol bekas. Lalu struktur organisasi dan personil. Struktur organisasi ini digunakan oleh
UKKM kerajinan botol bekas Art Store adalah jenis Line and Function Organization, di mana wewenang tertinggi akan dilimpahkan pemimpin kepada bidang di bawahnya dalam bidang tertentu. Lalu selanjutnya pemimpin tadi masih bisa melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan pekerjaan operasional, dan hasil tugas tersebut akan diberikan kepada unit tanpa memandang tingkatan. Struktur organisasi UMKM kerajinan botol bekas Art Store dapat dilihat pada tabel berikut. Moderator. Pertama, tim pengelola. Ketua UKM itu kerjanya memimpin kerajinan ini botol bekas Art Store dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan dengan baik, mengurus legalitas UKKM dan menetapkan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang perusahaan yang dibantu oleh manajer di bawahnya. Ketua dari UKKM ini adalah saudara Muhammad Andriantiza. Lalu anggota berikutnya adalah manajer pemasaran. Tugas dari manajer pemasaran ini adalah melakukan analisis permintaan atau penawaran dari customer, melakukan promosi hingga penjualan kerajinan botol pada pasar. Manajer pemasaran ini yaitu Cindy Fitri Ramadhani. Lalu manajer keuangan bertugas mengatur fungsi keuangan dari perusahaan seperti menetapkan RAB perusahaan dan bertanggung jawab soal semua keuangan. Yang bertanggung jawab dengan manajer keuangan ini adalah saudara Putri Lara Litra. Lalu manajer produksi, tugasnya adalah melaksanakan fungsi produksi dan operasional perusahaan, mulai dari melakukan pendampingan petani, mengolah, hingga menghasilkan produk kerajinan dari botol bekas yang berkualitas. Yang bertanggung jawab untuk posisi ini adalah saudara Krisna Viola Muslian. Lalu manajer quality control. Tugas manajer quality control ini adalah memastikan kualitas produk kerajinan yang dihasilkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur UKKM. Yang manajer quality control ini saya sendiri, yaitu Dodi Rama Anugrah. Moderator. Terima kasih Rama. Baiklah, selanjutnya dibacakan oleh Servi. Di sini ada rencana anggaran. Yang pertama itu modal pemasukan, dan yang pertama ada biaya alat. Di sini ada berbagai alat, yaitu pertama gunting, lem, pensil, dan penggaris, pisau, obeng. Yang tergantung alatnya berkisaran dengan harga, yaitu pertama gunting ada 6.000, satuannya 3. Misalnya 3 ini 6.000 dikali 3 mendapatkan hasil 18.000. Dan yang kedua lem 15.000 itu satu, jumlah harga itu 15.000, dan sampai seterusnya. Dan itu tongkat atau tiang, tongkat tiang yang berkisaran harga dengan 3.000 per batang dikali 10 yaitu 30.000. Dan yang kedua dan selanjutnya papan triplek yaitu 60.000 per helai, yaitu 60.000. Dan selanjutnya lem tembak yaitu 35.000 satu, yaitu hasilnya 35.000, dan totalnya 200.500. Selanjutnya di sini ada biaya bahan, botol plastik dengan harga 5.000 per kilo, 15.000. Kain flanel itu 85.000 per meter. Jadi 10 sampai 5 warna, 850.000. Cat 50.000 per kaleng, 5 dikali 5 yaitu 250.000. Dan benang 7.000 per gulung, 10 ke 4 70.000 kan? Oh iya maaf. Lampu
6,500 yaitu 10 65.000 dan sendok plastik 13.500 per pak 5 yaitu 67.500 dan hiasan lainnya 5.500 per bungkus yaitu 11.000. Hasilnya 1.328.500. Selanjutnya. Dan di sini ada total biayanya, yaitu total biaya total alat ditambah total bahan yaitu 200.500 ditambah 1.328.500 jadi hasilnya 1.529.000 dan harga pokoknya total biaya atau jumlah produksi 1.529.000 per 25 dibagi 25 hasilnya jadi 61.160 rupiah. Dan laporan arus laba dan ruginya harga jual itu 50.000 dan sampai 100.000. Laba harga jual dikurang dengan harga pokok yaitu 500, yang pertama 50.000 dikurang 61.160 rupiah sama dengan 11.000 sampai 11.160 rupiah. Dan yang kedua 100.000 dikurang 61.160 rupiah sama dengan 38.480. Dan laba per bulannya yaitu laba dikali barang per bulan. Yang pertama 11.160 dikali 100 hasilnya 1.116.000. Dan yang kedua 38.840 rupiah dikali 100 di sini 3.884.000. Dan ruginya setiap penjualan barang di bawah 50.000 ke bawah mendapatkan kerugian sebanyak 11.160 rupiah setiap harinya. Dan setiap penjualan di bawah 50.000 ke bawah setiap bulannya menerima kerugian sebanyak 1.116.000 rupiah. Selanjutnya. Dan kesimpulannya, dari kesimpulan di atas kita dapat memilih suatu usaha, bisa kita melihat berbagai macam apa yang hal berhubungan dengan usaha yang kita dirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi dan strategis pemasaran, produk-produk dan aspek lainnya yang berkenan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan kita jalani dapat berjalan dengan baik. Usaha kerajinan botol bekas ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran, dan usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Dan melakukan kegiatan usaha ini memerlukan strategi bisnis yang bagus dan tahu tujuan dalam pengembangan usaha ini, serta mengetahui keuntungan dan kelemahan apa saja dimiliki oleh usaha kecil yang dijalankan sehingga menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang baik dan bagus dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Hanya ini hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.